Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga pertandingan terakhir penyisihan grup G AFC Champions League 2025-2026 antara tuan rumah Persib Bandung melawan Bangkok United. Yang laganya mungkin kalian sudah menyaksikan sendiri ya. Kami pribadi belum menyaksikan karena video ini kami buat atau kami on cam ini berapa jam ya? 4 jam sebelum laga ini dimulai. Jadi kami sama sekali nggak tahu apa yang terjadi di balik laga kali ini. Makanya kami mengajak kalian semua penonton setia channel Rio Riasport untuk meneliti dan juga menganalisa apa yang terjadi di balik laga kali ini dan bagaimana hasil kedepannya dan juga apa yang harus dievaluasi oleh Persib untuk kedepannya ya. Kalau ada yang kurang-kurang atau kelewat-kelewat atau mungkin kurang apa ya, kurang tepat menurut kalian, silahkan tambahin aja di kolom komentar. Oke, tapi seperti biasa sebelum kita bedah apa yang terjadi di balik laga kali ini, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe aja. Bagi yang belum subscribe ya, bagi yang belum subscribe, ayo subscribe dong. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share-nya juga ya. Nah inilah beberapa hal yang terjadi di balik laga terakhir ya, penyisihan grup G AFC Champions League 2 antara Persib Bandung lawan Bangkok United. Inilah beberapa hal yang bisa kami amati di penyisihan grup G terakhir di ACL 2 antara Persib Bandung lawan Bangkok United. Deg-degan, jujur kami deg-degan saat laga ini dimulai ya, sebab di sini Persib bukan cuma ngebawa nama Persib, tapi juga ngebawa nama Indonesia yang dipikul di pundak oleh Persib. Lawannya pun bukan kaleng-kaleng. Dan ini pun kejadian ya saat penalti William Barros gagal di menit keempat. Ini penalti keberapa ya? Penalti kedua Persib di ACL 2 dan penalti pertama yang gagal dieksekusi oleh Persib di ACL 2. Ya emang sih Andrew Jung memang spesialis kalau penalti. Dan terbukti ya di babak pertama itu berkali-kali peluang Persib itu selalu dimentahkan oleh tiang gawang, kiper. Ini kalau kami lihat mungkin orang-orang dulu bilangnya dukunnya kuat nih kipernya Bangkok. Wajar, Bangkok gitu loh, dukunnya terkenal banget kan. Tapi akhirnya kami sedikit lega usai di injury time gol Ramon Tanque membuat Persib unggul 1 gol. Ini gol kedua Ramon Tanque ya di Persib ya, dan gol perdana di ACL 2. 2 kali berturut-turut Ramon mencetak gol di Liga dan juga di ACL 2. Dan uniknya 2 gol Ramon Tanque justru dicetak lewat sundulan. Cuma itu ya yang kami bisa amati di babak pertama. Selebihnya memang Persib sangat mendominasi di laga ini. Bahkan terkesan terburu-buru. Banyak peluang-peluang yang seharusnya bisa berbuah gol, tapi karena penyelesaian yang tidak klinis, karena mungkin mikirnya bagaimana pertandingan Lion dan Selangor. Jadi ya akhirnya terlihat kayak buru-buru. Untung aja Hodak di sini bisa ngatur ya bagaimana pemain Persib ini bisa lebih tenang dan akhirnya kan bisa unggul 1-0 nih di babak pertama. Kita masuk ke babak kedua. Jujur kami agak gregetan dan kesal juga sih ngelihat kondisi para pemain Persib yang apa ya, menurunkan tempo permainan sehingga dikurung loh sama pemain Bangkok United ya. Meskipun kami tahu ini strategi dari si Aki-Aki Gede Wadul ya, tapi tetap aja bikin deg-degan dan juga makin ngap-ngapan, bikin kesel juga sih. Tapi akhirnya ya kami lega juga di peluit akhir babak kedua. Persib akhirnya berhasil lolos ke 16 besar. Ini kemenangan penting lu ya, sebab dengan kemenangan ini selain jadi juara grup G dengan poin 13, Persib pun lolos secara otomatis ke babak 16 besar dan mengulangi hal yang sama yang dilakukan Persib di tahun 2015 silam yang juga lolos ke 16 besar. Sementara bagi Bangkok United meskipun telan kekalahan di laga ini, tapi mereka nggak kecewa lantaran mereka pun tetap lolos ke 16 besar mendampingi Persib sebagai runner up grup G. Meskipun di pertandingan lain Lion City Steelers menang tipis 0-1 dari Selangor, tapi Bangkok tetap unggul head to head dengan LCS.
Man of the match. Kalau buat kami pribadi ya, versi kami pribadi, man of the match di laga ini tuh tiang gawang kali ya, dengan kipernya si Patiwat Kamai. Ini Patiwat Kamai kalau nggak dibantu dukun sama tiang gawang, mungkin 5 gol udah bersarang kali ya ke gawangnya dia. Ya meskipun pada faktanya kemungkinan yang akan mendapatkan penghargaan man of the match di laga ini adalah Ramon Tanke, karena satu-satunya gol di laga ini dicetak oleh si Ramon, apa namanya, Anaconda ya, atau El player gede kali ya. Oke, kita bahas. Pertama, kami mau ucapkan sesuatu buat Lion City Sailor. Maaf ya, kali ini rencana kalian gatot alias gagal total. Kalian boleh curang di kandang kalian, tapi Tuhan rupanya masih berpihak pada tim yang kalian curangin. Kami tahu skenario kalian. Kalian main mata dengan wasit di rumah kalian, dengan harapan di laga terakhir kalian bisa menang lawan Selangor dan Persib dikalahkan oleh Bangkok. Betul kan kayak gitu, dan kalian yang lolos gitu. Dan kalian pun lupa kalau Bangkok United nggak perlu menang di laga ini karena mereka udah lolos. Selanjutnya kita bahas soal Ramon Tanke. Mungkin bisa dibilang julukannya adalah From Zero to Hero. Sempat dihujat dan ada isu akan dicoret di paruh musim ini, tapi justru Ramon Tanke menjadi pahlawan Persib untuk lolos ke 16 besar. Dan secara overall ya, permainan Ramon di laga ini kami pikir sangat luar biasa. Bagaimana jalannya pertandingan? Seperti yang kami bilang di prediksi pertandingan, kalau Bangkok United main ngotot, Persib pasti bisa menang telak ya. Tapi kalau Bangkok United main safe, ya hasilnya kayak di laga ini. Persib itu punya berapa peluang emas ya? 7 peluang emas, tapi selalu digagalkan oleh konversi gol yang mungkin bisa dibilang kegagalan dibantu oleh apa ya? Tiang gawang dan bagusnya si kiper Patiwat Kamai ya. Babak kedua, kami tuh nggak tahu ya kok para pemain Persib kayak kehabisan bensin ya. Terutama yang paling menonjol adalah Luciano Guaicochea. Ini benar-benar habis di babak kedua. Kami tahu Boyan Hodak di sini tuh sebenarnya sengaja menurunkan tensi di babak kedua, sebab ya dia mikir juga 4 hari selanjutnya Persib akan away ke Maluku Utara untuk laga tunda. Tapi ya tetap aja bikin deg-degan juga, terutama bocornya lini tengah. Kami pikir awalnya bisa kali lah Boyan Hodak ini nyopot si Luciano dengan Nazril Alvaro, sebab ya gregetan kami ngelihatnya di babak kedua. Kalian lihat sendiri kan, babak kedua digempur terus, dikurung Persib. Untung aja Bangkok di laga ini tuh tampil tanpa striker murni, dan juga bek tangguh mereka pun, ini Everton pun dicadangkan. Nah ini pun akan jadi rame nih dibahas oleh LCS. Pasti mereka nuduhnya pihak Bangkok United ini main mata nih dengan Persib, sebab di laga ini Bangkok United nggak menurunkan skuad fullnya. Tapi ya sudahlah ya, biarkan saja tim yang sakit hati meratapi sakit hatinya. Termasuk para penghujat Persib dengan julukan Badut Asia. Badut Asia. Tim kalian mampu nggak ke 16 besar ACL 2? Ngaca dong ah. Bintang aja kalian banggain, padahal bintangnya palsu. Faktanya Persib adalah tim pertama sejak era Liga 1 di tahun 2017 yang mampu tembus 16 besar ACL 2. Persib di Asia, kalian di mana? Terlepas nanti gimana di 16 besar, itu buat sekarang nggak terlalu penting ya. Ya syukur-syukur juara, tapi kan nanti ada evaluasi juga. Tapi dengan apa yang dicapai Persib di musim ini sejauh ini sedikit membuktikan bahwa tim yang satu ini memang bukanlah tim kaleng-kaleng lo ya. Di Liga mereka ada di papan atas, di Asia lolos 16 besar. Kami tuh sering banget ya dengar di musim-musim sebelumnya ya, tiap wakil Indonesia di Asia pasti akan beralasan gini ya, kami nggak fokus di Asia kok, kami fokusnya di Liga. Nah di Liga kalian nggak juara. Atau ada yang bilang, kami nggak fokus di Liga, kami fokus di Asia. Lah di Asia kalian nggak pernah lolos 16 besar, gimana dong? Tapi ingat, kalian para pendukung Persib nggak boleh sombong dengan lolosnya Persib ke 16 besar. Perjuangan masih panjang. Dan dengan lolosnya Persib ke 16 besar, ya berarti kita siap-siap aja. Kita akan nagih janji nih sama si Aki-Aki Gede Wadul. Katanya kan dia pernah bilang, kalau Persib lolos 16 besar, akan ada datangkan lebih banyak pemain top. Nah siap-siap aja nih, kita sambut pemain-pemain top yang katanya akan datang ke Persib yang dibilang oleh Aki-Aki Gede Wadul.
Soal para pemain top ini, kami bukan ngejek Persib lu ya, tapi memang ini pesan untuk Persib. Sebab di 16 besar itu, Persib akan hadapi tim-tim raksasanya Asia. Nggak bisa Persib ngadalin pemain-pemain yang kayak lawan Bangkok ini. Cuma ganas setengah babak doang. Babak selanjutnya udah melempem juga. Persib di 16 besar kudu lebih kuat, kudu lebih dalam skuadnya. Betul memang kata Hoda, kalau memang pemain asing di Liga 1 dibatasi cuma 11, ya ambil pemain lokal rasa asing. Karena asal kalian tahu saja ya, cuma Persib di ACL 2 ini satu-satunya tim yang dibatesin pemainnya. Di Liga 11, di Asia pun juga pakai 11. Tim lain di liganya boleh pakai 8, tapi kalau di Asia mereka nggak terbatas. Cuman kadang-kadang mereka nggak nurunin semua aja. Ya semoga saja Persib lolosnya ke 16 besar, Persib bisa mendatangkan pemain-pemain yang lebih bagus lagi untuk berlaga di 16 besar. Nah, berapa nih duit yang didapat Persib lolos ke 16 besar? Hitungannya kan gini, 3 miliar itu hadiah lolos 16 besar. 830 juta hadiah kemenangan ya. Dan 1 miliar hadiah tuan rumah. Jadi totalnya itu 4 miliar 830 juta rupiah. Hampir 5 miliar cuma dalam satu laga ya. Iri. Bilang bos. Kenapa kami bilang iri? Ya banyak tim-tim yang iri pakai ngatur siasat buat jatuhin Persib di liga biar tim kalian yang jadi juara dan lolos ke ACL 2 gitu. UUD ya, ujung-ujungnya duit. Gede ya duit di ACL 2. Tertarik ya, ngiler ya kalian duit di ACL 2. Ya suruh siapa di liga hanya kasih hadiah kecil, dendanya selangit. Ada. Oke, kami ucapkan selamat ya buat Persib dan buat kalian para pendukung Persib. Persib dengan kemenangan ini dan lolosnya ke 16 besar bukan cuma mengangkat nama Persib, tapi juga mengangkat ranking liga. Nama Indonesia pun tertolong oleh Persib dari ejekan tim-tim ASEAN usai timnas kita kemarin diobok-obok di SEA Games. Nah, itu tadi ya sedikit hal yang bisa kami bahas, kami teliti, kami bedah, coba kami analisa di balik laga antara Persib Bandung lawan Bangkok United di penyisihan terakhir grup G AFC Champions League 2025-2026. Gimana menurut kalian? Hasilnya mengecewakan atau gimana nih? Atau mungkin kalian gembira ya? Kami nggak tahu kan, soalnya video ini kami buat sebelum laga ini dimulai. Kalau ada yang masukan atau saran buat Persib juga silahkan saja tambahin di kolom komentar, dan juga bagaimana kedepannya Persib pun silahkan saja kasih saran kalian. Semoga saja udah siapa tahu dibaca sama atau ditonton sama pihak Persib kan. Nah, ikuti terus juga berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Jangan lupa ya, follow dan dukung kami juga di akun-akun sosial media kami. Ada di Instagram, ada di TikTok, ada di Facebook juga. Bantu kami terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif kepada kalian menjangkau seluruh sosial media. Oke? Sampai jumpa di video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Tetap sehat, tetap semangat, dan juga jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.